dan rekan saya Siti Sari Nolodopa dengan IPS 25 50 Kami adalah mahasiswa semester 2 dari Universitas Mitra Indonesia, Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini kami akan membahas analisis laporan keuangan PT Tiwi Sukses Mandiri periode 2025. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta menilai kinerjanya selama satu periode. Pertama-tama, kita akan melihat profil perusahaan PT Tiwi Sukses Mandiri yang bergerak di bidang perdagangan fashion, menjual barang dagang kepada pelanggan, dan laporan keuangan sesuai siklus akuntansi. Di sini ada laporan laba rugi untuk hasil usaha tahun 2025 dalam ranah penjualan sebesar 520 juta dan harga pokok penjualannya yaitu 250 juta, dengan laba kotor 270 juta, total beban operasional 171 juta, sehingga didapat laba bersihnya yaitu 99 juta. Maka dibalik angka penjualan mencapai 520 juta sepanjang tahun, HPP sebesar 48 juta dari penjualan, sehingga margin laba kotor cukup baik. Setelah dikurangi seluruh beban operasional, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 99 juta. Artinya perusahaan mampu menghasilkan keuntungan selama tahun 2025. Selanjutnya ada analisis neraca. Total asetnya mencapai 488 juta dengan hutang mencapai 104 juta dan modal atau ekuitas 384 juta. Rincian total asetnya di sini dia ada kas 85 juta, piutangnya 120 juta, persediaannya 175 juta, aset tetap bersih sebesar 90 juta. Analisisnya, ekuitas atau modalnya lebih besar daripada utang senilai 104 juta. Dan struktur modal perusahaannya tergolong masih sehat. Untuk perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan pinjaman atau hutangnya. Oke, analisis arus kas. Arus kas operasi sebesar 120 juta dan arus kas investasi 150 juta, arus kas pendanaan 115 juta. Saldo kas akhirnya dia 85 juta. Analisis aktivitas operasi menghasilkan kas positif. Pengeluaran investasi digunakan untuk membeli peralatan toko, kekurangan kas investasi ditutup melalui tambahan modal pemilik. Saldo kas akhirnya masih positif sehingga likuiditas atau utang perusahaan cukup baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama ada current ratio, aset lancar dibagi utang lancar. Hasilnya 3,83 kali. Artinya perusahaan sangat mampu membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada debt equity ratio, total liabilitas dibagi total ekuitas. Hasilnya 0,27 kali. Artinya tingkat utang rendah sehingga risiko keuangannya itu kecil. Yang terakhir, atau yang ketiga ada net profit margin, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Hasilnya 19,04%. Artinya setiap 100 rupiah penjualan menghasilkan laba sekitar 19 rupiah. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kinerja keuangan perusahaan. Kelebihannya yang pertama ada penjualan tinggi, yang kedua laba bersih positif, yang ketiga arus kas operasi positif, yang keempat uang relatif kecil, dan yang terakhir ada modal perusahaan yang kuat. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, beban operasional masih cukup besar. Yang kedua, investasi menyebabkan arus kas investasinya negatif. Yang ketiga, persediaan cukup tinggi sehingga perlu pengelolaan stok yang baik. Jadi kesimpulannya, PT Tiwi Sukses Mandiri ini memperoleh laba bersih sekitar 99 juta. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan itu tergolong sehat karena aset lebih besar daripada kewajiban. Yang ketiga, arus kas operasi positif menunjukkan kegiatan usaha berjalan dengan baik. Yang keempat, tingkat likuiditas dan solvabilitasnya juga baik sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Yang kelima, ke depan perusahaan perlu mengendalikan beban operasional dan mengelola persediaan agar laba dapat meningkat. Ini dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua.